ekspor pasir laut. Jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiatan reklamasi khususnya. Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita sederhana, kita akan stop ekspor pasir. Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta Pak ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali, itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan, di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar. Nah ini perlu apa sekalian? Ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit. Ini perlunya adalah keseriusan. Kalau ditangani serius bisa, tapi kalau sekedar sampingan ya nggak akan jadi. Jadi kami insya Allah siapkan sekalian keseriusan untuk ini supaya harga-harga di pulau-pulau se-Nusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang sama. Pertanyaan pertama. Ini kumpulan dari yang pada masuk ke media sosial Ubah Bareng, okay. Mas Anies, yang kemudian kita sudah kumpulkan dan kita akan langsung tanyakan kepada Mas Anies. Yang pertama, Indonesia membuka ekspor pasir laut, ini banyak diprotes tapi tetap dijalankan. Gimana nih atas ekspor pasir laut kalau dari kacamata Mas Anies? Rame ya ekspor pasir laut ini. Gini Bapak sekalian, ekspor pasir laut. Jadi pasir laut di kita diambil oleh negara lain, dipakai untuk kegiatan reklamasi khususnya. Jadi saya kadang-kadang batin, memangnya kita toko material ya, sehingga pasirnya itu dipakai untuk tetangga sebelah. Kita sederhana, kita akan stop ekspor pasir. Dan kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, merugikan masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya ya hanya pengusaha-pengusaha bagian ekspor pasir. Nah ini kita ingin agar kebijakan kita itu memperhitungkan juga tentang kedaulatan wilayah. Bapak Ibu, ketika kita mengekspor pasir untuk reklamasi, apa sih yang terjadi? Itu artinya kita memberikan tanah kita supaya negara lain lahannya lebih luas. Tanah mereka menjadi lebih luas. Pakai tanah siapa? Tanah kita. Lah kalau memang Anda mau meluaskan tanah, pakai aja tanah Anda sendiri. Kenapa harus pakai tanah kita? Ini prinsip yang sederhana. Jadi resiko ini, resiko lingkungan, kesejahteraan nelayan, itulah yang membuat kita bilang tidak perlu diteruskan. Nanti kita akan hentikan kegiatan itu dan kita akan pastikan bahwa nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa memastikan bahwa lingkungan hidupnya pun tidak terganggu. Gitu, makasih. Baik. Pertanyaan kedua dari media sosial yang disampaikan teman-teman, dari teman-teman netizen. Mas Jokowi dulu mau bikin tol laut, Mas Anies. Kalau Bapak mau buat apa nih untuk transportasi laut di Indonesia? Tol udara itu ngopo, Bu? Iya, ya. Nanti kalau tol udara itu ada pesawat yang pelan, ada pesawat yang cepat gitu ya. Nah, yang cepat namanya tol udara ya. Tapi itu meletik Bu idenya, meletik. Gini,
Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa program tol laut telah gagal menurunkan biaya logistik kita. Jadi biaya logistik kita ini tetap tinggi, padahal dulu diharapkan dengan adanya program tol laut maka biaya logistik kita makin turun. Jadi hari ini mengirim barang dari Jakarta Pak ke Makassar, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali itu lebih mahal daripada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan, di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada keluar. Nah, kemudian apalagi kalau dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, itu makin mahal. Apa dampaknya? Kalau kita di kawasan Indonesia Timur, kita akan ketemu harga-harga yang jauh lebih mahal, barang yang sama lebih mahal. Nah, lalu apa yang kita perlu kerjakan? Menurut saya begini, kita bukan sekedar menyediakan transportasinya, tol lautnya, tapi yang harus dikerjakan adalah mengefisienkan mata rantai pasoknya. Apa itu? Mulai dari infrastruktur pelabuhannya diperbaiki. Kita punya kapal yang banyak, tapi kalau infrastruktur pelabuhan tidak diperbaiki, nggak ada artinya. Betul tidak, Pak? Ini semua yang di dunia perikanan tahu persis. Kemudian yang kedua, mempercepat proses bongkar muat, diberikan ukurannya. Proses bongkar muat itu maksimal berapa lamanya dan disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kemudian yang tidak kalah penting nih, ini yang namanya pungutan itu di mana-mana. Selama itu tidak diberantas, ongkos masih selalu mahal. Tinggal diberantas. Diberantas itu artinya apa? Keseriusan. Namanya keseriusan mulainya dari yang paling atas. Kalau yang paling atas mengatakan tidak ada toleransi pada pungutan, tidak ada toleransi pada korupsi, maka yang bawah akan ikut. Tapi kalau yang atas tidak ngasih perintah, ke bawah semuanya kita akan ikut korupsi. Nah, begitu itu sudah ada, lalu siapkan penjadwalan yang baik dan benar, otomatis nanti akan bisa terjadi. Nah, ini perlu apa sekalian? Ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang rumit. Ini perlunya adalah keseriusan. Kalau ditangani serius bisa, tapi kalau sekedar sampingan ya nggak akan jadi. Jadi kami insya Allah siapkan sekalian keseriusan untuk ini supaya harga-harga di pulau-pulau se-Nusantara ini bisa setara sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang sama. Iya, kata kuncinya adalah Masih ada Bung Li? Banyak. Karena kita butuh apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, yaitu keseriusan. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut Mas Anies. Nah, ini masih tentang nelayan, karena memang isu kita hari ini pantai ya Pak. Kita tentang nelayan. Laut kita luas, garis pantai kita terpanjang, tapi kok masih impor garam? Nah itu dia Mas. Ini wajahnya manis-manis semua di sini. Jadi tidak perlu gula, tapi perlunya garam ya Bu ya. Iya, gini, konsumsi garam per tahun kita itu rata-rata sekitar 1,5 juta ton per tahun. Nah, produksi kita ini menurun. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini. Di 2019 kita masih produksi 2,5 juta ton. Tapi di 2022 itu turun jadi 0,8 juta ton. Jadi ada penurunan signifikan. Nah kemudian itu satu hal, yang ada standar natriumnya itu masih kurang dari 94%. Sementara yang kita boleh konsumsi di atas 94%. Nah jadi bagaimana ini peningkatannya? Ini lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang membutuhkan ilmu yang rumit. Memerlukannya keseriusan. Pertama adalah banyak teknologi baru yang bisa dipakai untuk produksi garam. Jangan
para pegiat di bidang produksi garam ini dibiarkan begitu saja tanpa dibantu dengan teknologi yang terbaru. Menurut saya berikan teknologi yang terbaru sehingga mereka bisa memproduksi dengan baik. Yang kedua adalah kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian yang bisa menciptakan inovasi untuk teknologi pemanenan garam. Dengan cara seperti itu maka produktivitas akan bisa meningkat. Yang ketiga dari sisi pemerintah harus ada insentif ekstra kepada pelaku di bidang garam supaya mereka mau berusaha di bidang ini. Tapi kalau tidak dikasih insentif, ya lama-lama akan turun. Nah, insentif itu artinya apa? Artinya ada bantuan keuangan. Kenapa ini dibutuhkan? Supaya produksi garam kita itu akan bisa meningkat dan tidak perlu terlalu banyak impor. Nah, gitu jawabnya. Berarti kata 3 tadi poinnya, teknologi, kolaborasi, dan insentif ekstra.